Pameran perayaan akhir perkuliahan SMP Negeri 2 Yogyakarta, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya oleh Abida Rafika dan Umi Riana Fitri. Latar belakang masalah. Dalam pelaksanaan PPL yang dilakukan di SMP Negeri 2 Yogyakarta, kami mendapati beberapa kasus peserta didik dalam kedisiplinan. Hal ini dapat ditunjukkan dari sikap peserta didik yang jarang atau telat bahkan tidak mengumpulkan tugas. Peserta didik yang jarang mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas memiliki hasil belajar yang rendah. Analisis permasalahan berdasarkan kajian teori. Guru sebagai seorang pemimpin di kelas dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membina kedisiplinan peserta didik. Dalam membina kedisiplinan para peserta didik di lingkungan sekolah, guru memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik bagi peserta didik, menjadi teladan bagi peserta didik, dan memberikan perhatian penuh terhadap peserta didik. Guru harus mampu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan bagi peserta didik, terutama kedisiplinan bagi dirinya sendiri, dan menghilangkan kebiasaan peserta didik dari tindakan yang menimbulkan masalah kedisiplinan. Analisis permasalahan karakter peserta didik terlambat dalam mengumpulkan tugas dari guru, yaitu peserta didik tidak menyukai pelajaran matematika karena pelajaran sulit dan banyak rumus. Peserta didik menganggap remeh guru PPL dan pelajaran matematika. Peserta didik tidak membuat catatan atau tidak konsentrasi jika ada tugas yang belum selesai di kelas. Peserta didik malas untuk mengerjakan tugas karena soalnya banyak. Output produk yang telah dibuat. Karena pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka RPP yang dirancang yaitu kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas. Dalam langkah-langkah pembelajaran, guru memberikan media ajar yang dapat membantu pemahaman peserta didik, yaitu dengan memberikan permasalahan kontekstual. Peserta didik diajak untuk mempelajari materi yang diberikan secara mendetail sehingga peserta didik mampu memahami konsep dari materi yang diberikan. Guru menanamkan sikap-sikap positif kepada peserta didik mengenai pentingnya kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar. Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka bahan ajar yang diberikan kepada peserta didik berupa presentasi menggunakan PowerPoint dan LKPD mengenai materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Adapun kelebihan dari penggunaan PowerPoint yaitu presentasi menjadi mudah, dinamis, dan menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan LKPD diberikan memuat permasalahan kontekstual yang akan diselesaikan oleh peserta didik mengenai materi yang akan diberikan. LKPD dikerjakan secara berkelompok dengan anggota sebanyak 3-4 orang. Di akhir pembelajaran akan dilakukan presentasi hasil diskusi dari pengerjaan LKPD oleh beberapa kelompok, sedangkan kelompok lain menanggapi. Hasil asesmen. Asesmen yang diberikan kepada peserta didik yaitu berupa LKPD, hasil presentasi peserta didik, dan tugas individu. Berdasarkan hasil asesmen, peserta didik mampu berdiskusi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Peserta didik antusias dan berebutan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ketika memberikan tugas individu, guru berpesan bahwa tugas tersebut akan dinilai, dan yang tidak mengumpulkan tidak akan mendapatkan nilai, sehingga diharapkan peserta didik menjadi termotivasi dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Pada pertemuan selanjutnya, peserta didik mampu mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kesimpulan. Dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan PPL 1 yang dilakukan di SMP Negeri 2 Yogyakarta, ditemui beberapa kasus peserta didik terutama di kelas 7F dengan tingkat disiplin peserta didik dalam mengumpulkan tugas dari guru tergolong dalam kategori sedang. Peserta didik memiliki motivasi belajar mandiri yang kurang saat di rumah, sehingga beberapa peserta didik tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas. Kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas dipengaruhi adanya faktor internal dan eksternal peserta didik. Faktor internal seperti adanya rasa dari dalam diri sendiri merubah diri untuk menjadi lebih baik, sedangkan faktor eksternal seperti peran orang tua, guru, dan lingkungan. Adanya tugas yang dikerjakan di rumah menimbulkan sikap peserta didik yang kurang berminat dalam belajar mandiri, terutama pada tugas mata pelajaran matematika karena dianggap sulit. Tips untuk guru dalam menumbuhkan motivasi belajar mandiri peserta didik untuk mengumpulkan tugas. Yang pertama, menyampaikan kepada peserta didik akan diadakannya kuis pada pertemuan selanjutnya. Pengerjaan tugas pada jam pelajaran atau tugas tidak perlu terlalu banyak, namun dapat digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, pemberian apresiasi terhadap hasil belajar dan keaktifan peserta didik, memotivasi peserta didik dalam belajar, dan merencanakan proses pembelajaran dan LKPD yang efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, atas perhatiannya. Terima kasih.